karena kasih setia dan kasih karunia-Nya, maka kita berjumpa kembali dengan renungan harian keluarga di hari Jumat tanggal 11 Februari tahun 2022. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan di saat ini, marilah kita sama-sama kita berdoa. Mari berdoa. Di saat ini ya Tuhan Allah, kami tertunduk kepada Engkau, seraya kami menaikkan pujian dan syukur, hormat dan kemuliaan atas kasih dan berkat Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan. Di saat ini ya Tuhan, sebelum kami melakukan semua kegiatan, pekerjaan, aktivitas kami rindu lagi untuk beribadah. Kami akan membaca firman Tuhan, kiranya firman ini menjadi kekuatan di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, kuasailah kehidupan kami dengan Roh Kudus Tuhan, berikan hikmat bagi kami, agar supaya kami boleh mengerti, kami boleh memahami akan firman-Mu di saat ini. Ya Tuhan, kami telah mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan, kami bawa doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-19. Dalam kitab Bilangan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-19, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel, telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguruskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan perdamaian bagi orang Israel. Semua orang Israel jangan kena tulah apabila mereka membedah. Demikianlah pembaca firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan memberkati akan firman-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema dalam renungan kita di saat ini adalah melayani dengan sepenuh hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melayani Tuhan adalah suatu anugerah. Karena itu kita harus mempergunakan setiap kesempatan dan kepercayaan itu sebaik-baiknya dalam kehidupan. Jangan pernah kita sia-siakan. Perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan, kau jalankan sepenuhnya. Dalam kitab Kolose 4 ayatnya yang ke-17. Sebab sering terlihat dalam pelayanan masih ada banyak orang yang belum maksimal untuk melayani Tuhan. Mereka hanya terpaksa tidak melakukannya dengan sepenuh hati. Motivasi pelayanan hanya sebatas mengejar akan popularitas, cari nama, prestise, baru, loncatan untuk jabatan, publik, bahkan hanya untuk mengejar keuntungan pribadi. Akibatnya mereka kehilangan akan sukacita melayani Tuhan. Karena pelayanan tidak dilakukan dengan sepenuh hati dan tidak dengan ketulusan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Bacaan kita di saat ini dikatakan bahwa orang Lewi mereka adalah kepunyaan Tuhan. Mereka menggantikan anak sulung Israel yang diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ia menguduskan atau mengkhususkan mereka untuk melayaninya. Sebagai pemberian Tuhan, mereka melakukan pekerjaan jabatan dan mengadakan perdamaian bagi orang Israel. Kapasitas dan kompetensi orang Lewi merupakan karunia Tuhan, sebab tidak sembarangan orang dapat mendekati Roh Kudus. Karena itu saudara-saudaraku, bacaan saat ini memotivasi kita sebagai keluarga-keluarga untuk memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jabatan pelayanan yang merupakan anugerah Tuhan. Bila saat ini kita sedang bekerja di hadapan Tuhan, marilah kita bekerja dengan sebaik mungkin. Tidak boleh setengah hati ataupun terpaksa. Kerja bagi Tuhan dalam semua lini kehidupan kita. Segala aktivitas, pekerjaan yang kita lakukan hari ini maupun di sepanjang hidup yang Tuhan beri, kita perbuatlah untuk menyenangkan, untuk memuliakan akan hati Tuhan. Ketika kita dipercayakan sebagai pelayan khusus, Penatua dan Diaken, Kompelta Mitra, Komisi Kerja ataupun UPK, lakukanlah tugas kerja pelayananmu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Semua pekerjaan dan jabatan sama penting dan sama berarti. Tidak ada hierarki dalam pelayanan. Semuanya sama di hadapan dan di mata Tuhan. Dan karena itu, lakukanlah jabatan pelayanan dengan sepenuh hati. Ikut melayani Tuhan itu berarti dengan sepenuh hati, paripurna dan tuntas. Tuhan Yesus memberkati akan kita. Amin. Marilah kita satu dalam doa, kita doa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ketika kami boleh lagi belajar akan kebenaran firman-Mu di saat ini. Firman-Mu akan terus menjadi bagian hidup kami, akan terus memotivasi kehidupan kami semua. Ketika Tuhan Allah mempercayakan tanggung jawab iman bagi kami dalam setiap tugas kerja pelayanan kami diingatkan agar supaya kami dapat melakukan setiap tugas dan pekerjaan kami dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, tidak dengan terpaksa. Tetapi kami sungguh-sungguh mau melayani akan Tuhan. Karena pelayanan yang Tuhan beri merupakan anugerah yang terindah yang Tuhan beri bagi kehidupan kami semua. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, diberkatilah kehidupan jemaat-Mu. Terlebih khusus jemaat Gemi Maranatha Paselatan dari kolom 1 sampai dengan kolom 27. Dari mereka yang masih bayi sampai kepada orang-orang tua kami yang telah lanjut usia. Tuhan kiranya menjaga, melindungi, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Bahkan Tuhan mencurahkan berkat-berkat daripada Tuhan Allah dalam setiap tugas, pekerjaan, usaha, mata pencaharian yang dilakukan, yang dikerjakan oleh jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah, diberkatilah tim multimedia yang selalu memberi diri dalam tugas kerja pelayanan, kekuatan kesehatan, harapan kerinduan mereka kiranya didengar oleh Tuhan Allah. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, seluruh aktivitas, kegiatan, pekerjaan kami di sepanjang hari ini maupun di sepanjang hidup kami serahkan di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini kepada. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kiranya firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua, Jemaat Gemi Maranatha Paselatan, dari kolom 1 sampai dengan kolom 27,
dan bagi semua yang mengikuti ibadah saat ini, dalam kita melaksanakan tugas kerja dan tanggung jawab di sepanjang hari ini dan di sepanjang kehidupan kita semua. Karena itu, terus tonton Renungan Harian Keluarga tiap hari di channel YouTube dan Maranatha Maslahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai Tuhan.